Menteri India Narendra Modi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin sore. Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta disambut Presiden Prabowo Subianto. Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia hingga 8 Juli atas undangan Presiden Prabowo. Keduanya akan membahas peningkatan kerjasama Indonesia dan India di berbagai bidang strategis. Selain di Jakarta, Narendra Modi akan mengunjungi Yogyakarta. Modi juga dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan sebagai bagian kerjasama Indonesia dan India di bidang kebudayaan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan RI Jakarta. Kedua pemimpin negara menandatangani 26 nota kesepahaman, salah satunya terkait akses Selat Malaka. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada hari Senin sekitar pukul 11 siang. Kedua pemimpin negara masuk ke ruangan kredensial untuk melangsungkan pertemuan bilateral. Keduanya juga menandatangani 26 nota kesepahaman. Salah satunya membahas kebebasan akses Selat Malaka dan Selat Singapura setelah kedua negara berkaca dari kisruh yang terjadi di Selat Hormuz. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. We both share interest in upholding navigational rights and freedoms and keeping sea lines of communications open to all, including the unimpeded right of transit passage of vessels in accordance with UNCLOS, which is also customary international law. So both President Prabowo and I agreed that we will do our part together with the other littoral states to ensure that the Straits of Malacca and the Straits of Singapore remain safe, open, and accessible to all. Indonesia dan Singapura sepakat untuk menjaga keamanan Selat Malaka dan Singapura. Kedua selat ini akan terbuka baik navigasi pelayaran serta komunikasi di jalur laut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum secara aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional melalui serangkaian pertemuan penting di Jenewa, Swiss. Dalam dialog tingkat menteri di sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization atau WIPO, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mengawal proposal perbaikan tata kelola royalti yang telah dibahas sejak sidang SCCR pada Desember 2025 lalu. Usulan tersebut membawa 3 prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas agar sistem pembayaran royalti di era digital lebih adil. Tak hanya itu, pemirsa, Indonesia juga membahas soal karya jurnalistik, termasuk mekanisme kompensasi yang adil bagi media di tengah perkembangan AI. Building on this foundation, Indonesia also invite member states to reflect together on emerging dimension of the same conversation, the sustainability of journalistic work and the implication of artificial intelligence for attribution and remuneration. Menteri India Narendra Modi tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin sore. Kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta disambut Presiden Prabowo Subianto. Narendra Modi melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia hingga 8 Juli atas undangan Presiden Prabowo. Keduanya akan membahas peningkatan kerjasama Indonesia dan India di berbagai bidang strategis.
Selain di Jakarta, Narendra Modi akan mengunjungi Yogyakarta. Modi juga dijadwalkan mengunjungi Candi Prambanan sebagai bagian kerjasama Indonesia dan India di bidang kebudayaan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Kepresidenan RI Jakarta. Kedua pemimpin negara menandatangani 26 nota kesepahaman, salah satunya terkait akses Selat Malaka. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong tiba di Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada hari Senin sekitar pukul 11 siang. Kedua pemimpin negara masuk ke ruangan kredensial untuk melangsungkan pertemuan bilateral. Keduanya juga menandatangani 26 nota kesepahaman. Salah satunya membahas kebebasan akses Selat Malaka dan Selat Singapura setelah kedua negara berkaca dari kisruh yang terjadi di Selat Hormuz. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antar pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. We both share interest in upholding navigational rights and freedoms and keeping sea lines of communications open to all, including the unimpeded right of transit passage of vessels in accordance with UNCLOS, which is also customary international law. So both President Prabowo and I agreed that we will do our part together with the other littoral states to ensure that the Straits of Malacca and the Straits of Singapore remain safe, open, and accessible to all. Indonesia dan Singapura sepakat untuk menjaga keamanan Selat Malaka dan Singapura. Kedua selat ini akan terbuka baik navigasi pelayaran serta komunikasi di jalur laut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum secara aktif memperkuat posisi diplomasi ekonomi kreatif di kancah internasional melalui serangkaian pertemuan penting di Jenewa, Swiss. Dalam dialog tingkat menteri di sidang Majelis Umum World Intellectual Property Organization atau WIPO, Menteri Hukum Supratman Andi Akhtas menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus mengawal proposal perbaikan tata kelola royalti yang telah dibahas sejak sidang SCCR pada Desember 2025 lalu. Usulan tersebut membawa 3 prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas agar sistem pembayaran royalti di era digital lebih adil. Tak hanya itu, pemirsa, Indonesia juga membahas soal karya jurnalistik, termasuk mekanisme kompensasi yang adil bagi media di tengah perkembangan AI. Building on this foundation, Indonesia also invite member states to reflect together on emerging dimension of the same conversation, the sustainability of journalistic work and the implication of artificial intelligence for attribution and remuneration.